Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan membahas tentang satu tokoh yang sangat penting di dalam sejarah kekristenan, yaitu Paulus. Siapakah Paulus? Paulus adalah seorang rasul yang memiliki ketangguhan di dalam kepribadiannya. Paulus sebelum dia bertobat, ia adalah seorang penganiaya jemaat. Tapi setelah ia bertemu dengan Tuhan Yesus, ia bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sejak saat itu terjadi perubahan yang besar di dalam hidupnya. Dari seorang penganiaya orang Kristen menjadi pemberita Injil Kristus Yesus. Dan di dalam tugasnya memberitakan Injil, ia harus mengalami banyak sekali penderitaan, kesukaran. Tetapi semua itu tidak menggoyahkan kepercayaannya pada Tuhan Yesus. Dia tetap teguh di dalam imannya. Saudara, tentu kita ingin juga tangguh di dalam hidup ini. Bagaimanakah supaya kita bisa menjadi tangguh? Ada dua hal yang akan menolong kita untuk menjadi tangguh. Yang pertama, saudara, sadarilah bahwa hanya karunia Allah lah yang memberikan kekuatan. 1 Korintus pasal 15 ayat 10b. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, tidaklah heran jika Paulus begitu tangguh dan bekerja lebih keras daripada kebanyakan orang pada waktu itu. Karena kerja keras daripada Paulus itulah, dia sebagai pemberita Injil, dia rela menanggung penganiayaan. Dia dipenjara, didera, berada dalam bahaya maut, disesat oleh orang Yahudi, dilempari batu dan lain sebagainya. Paulus kuat dan tangguh bukan karena kekuatannya, tapi itu karena kasih karunia Allah yang menyertainya. Saudara, bagaimanakah dengan kita? Apakah kita sungguh telah menyadari bahwa yang memampukan dan membuat kita kuat di dalam menjalani, menghadapi segala peristiwa yang terjadi dalam hidup ini adalah karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kemampuan kita ataupun karena kekuatan kita. Cuma saudara, terkadang kebanyakan kita sering lupa. Makanya di dalam tengah masalah dan penderitaan, kita mengeluh dan mengeluh tidak ada habisnya. Melemah emosi dan juga hati kita, bahkan tidak jarang iman jadi merosot. Saudara, sadarilah bahwa ada penyertaan kasih karunia Allah yang akan memampukan kita, dan itu akan memberikan kita ketangguhan di dalam menjalani apapun di dalam kehidupan kita. Saudara, yang kedua, milikilah relasi pribadi dengan Allah. Filipi pasal 3 ayat 10a, Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Saudara, kata mengenal yang dimaksudkan ini bukan hanya pengenalan dalam hal intelektual, pengenalan dalam hal fakta-fakta, bahkan prinsip-prinsip tertentu. Mengenal di sini adalah sebuah pengenalan yang memiliki pengalaman pribadi mengenai orang lain. Jadi sepanjang hidup Paulus, yang Paulus inginkan adalah mengenal secara pribadi Yesus Kristus itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jika kita memiliki pengenalan pribadi dengan Allah sesuai dengan firman Tuhan, maka pengenalan itu akan membuat kita menjadi tangguh. Karena apa? Sekalipun kita diperhadapkan dengan badai hidup yang menerpa, tidak akan menggoyahkan kita. Sebab kita mengenal bahwa kita punya Allah. Allah yang kita kenal, Allah yang kita tahu, Dia adalah Allah yang menguasai hidup ini. Hidup kita ada di dalam tangannya. Hidup kita ada di dalam pengawasannya. Oleh karena itu saudara, betapa pentingnya kita membangun relasi pribadi yang semakin mengenal Tuhan. Sebab ketika kita semakin dekat dengan Allah, semakin kita mengasihi Allah, maka semakin banyak jugalah kita akan menikmati kasih Allah di dalam kehidupan kita. Dan itu akan menjadikan kita tangguh di dalam menghadapi segala apapun. Saudara, inilah kedua hal yang bisa kita pelajari daripada Paulus. Kiranya kita menjadi orang Kristen yang tangguh di dalam kepribadiannya, di dalam mengikuti Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk renungan singkat yang kami dengarkan. Biarlah kami menyadari bahwa hanya oleh karena kasih anugerah Tuhanlah kami bisa dimampukan untuk tangguh
teguh di dalam melewati segala tantangan kesulitan dalam hidup ini. Karena kami tahu kasih karunia Tuhan begitu besar di dalam hidup kami. Dan Tuhan, biarlah relasi kami secara pribadi di dalam Tuhan juga menjadi sebuah dasar yang menjadi landasan yang penting bagi kami untuk terus membangun sebuah hubungan yang semakin mengasihi dan mengenal Engkau. Karena kami tahu kekuatan kami bersumber daripada Engkau. Dan biarlah kami menyadari ini Tuhan, bahwa kami bisa ada semua karena Tuhan. Dan kami sadar apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak terlepas daripada pengawasan, daripada juga kehendak dan ketetapan Allah. Tuhan, kami mau semakin mengenal Engkau. Tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.